Anda kembali menyaksikan One on One dan masih ada manajer timnas Bang Zaky. Bang Zaky ini yang menggantung tadi. Saya tahu tadi Anda sudah menjelaskan kita cari talent scout dari dalam semua. Kita punya banyak talent di Indonesia tanah air. Tapi apakah tidak menutup kemungkinan bakal ada atau enggak pemain diaspora nanti di November mendatang untuk memperkuat tim kita? Tetap kita juga mencari aset-aset kita yang berada di luar juga. Jadi salah satunya kan kita bisa buktikan ada Matthew Baker. Ya. Nah, satu-satunya lagi. Ini beda banget sama tim senior yang hampir banyak kan diaspora semua nih. Ini tapi U17 cuma satu. Masih tetap terbuka peluang, tapi kan juga ada kriterianya. Bagaimana secara teknik, kemudian stamina, bukan saja skill tapi juga pengetahuan tentang sepak bolanya, itu akan menjadi kategori pertimbangan bagi para pelatih. Nah, kita juga membuka kesempatan itu bagi diaspora kita yang berada di luar. Ada satu juga anak kita yang memang sedang studi di luar, ya, Lukas namanya. Kemarin tidak sempat ikut karena memang jadwal yang panjang, sekolahnya yang tidak memberikan izin untuk ikut. Maka dari itu nanti kesempatan di Piala Dunia pun kita akan undang lagi. Membuka. Ya. Yang penting secara skill, kemampuan individu dan juga kemampuan dia bermain secara kolektif di tim baik dan bisa juga mengangkat performa tim juga. Jangan sampai bagus sendiri ya, nggak bisa kerja sama-sama. Karena ini kan permainan kolektif sepak bola itu. Itu juga nggak gampang, mungkin pertimbangan ya Bang ya. Ketika ada diaspora masuk untuk mereka membangun chemistry di antara pemain juga jadi faktor ya. Ya, tapi alhamdulillahnya biasanya tipikal para pemain Indonesia itu kan juga welcome ya, humble. Jadi mereka juga adaptasinya cepat beradaptasi. Biasanya seperti itu. Tapi satu nih Bang yang bisa kita ambil kesimpulan. Mungkin pemirsa di rumah juga, pecinta bola juga melihat ternyata kita bisa kok dengan pemain-pemain dari internal kita sendiri, nggak harus banyak-banyak banget diasporanya. Itu membuktikan itu ya, dengan materi U17 kita sekarang. Tapi jangan lupa juga bahwa pembangunan perkembangan sepak bola itu juga kan tergantung dengan sumber daya manusia, baik itu pelatih, ya kemudian perangkat-perangkat di daerah. Dengan semakin banyaknya akademi, SSB, sekolah-sekolah sepak bola yang punya kualifikasi baik dan juga punya program yang baik di daerah-daerah, akan semakin banyak juga talenta pemain yang bermunculan nanti dari Indonesia. Bolehlah kita apresiasi ya Bang ya. Sekolah-sekolah sepak bola sudah bermunculan. Klub-klub sepak bola di bawah. Pelatih-pelatih kita juga Betul. Itu juga menjadi faktor. Dan mereka harus terbuka dengan sport science sekarang. Sekarang ini nggak cuma mengandalkan skill individu aja. Tapi juga harus ada backup data untuk para calon pemain kita. Apa aja? Itu udah pasti tuh, data mengenai statistik mereka bertanding, kemudian juga statistik mereka berlari, menendang, itu semua harus ada di tim kepelatihan dan analis di daerah-daerah. Oke, kita katakan kalau analis terlalu advance lah ya, tapi paling tidak para guru-gurunya nih, coachnya nih, udah punya data. Itu. Nah, itu. Dan ketika bertanding kemarin juga kelihatan ya, siapa-siapa ini yang punya materi permainan yang bagus untuk menyerang, dan defense. Untuk mendapatkan itu kan mereka harus melalui jenjang pendidikan juga. Maka dari itu refresh untuk pelatih-pelatih lokal ya, sertifikasi untuk mereka, program-program itu akan selalu digulirkan oleh federasi. Dan semakin banyak pelatih baik, semakin banyak pelatih modern di daerah kita, semakin banyak talent-talent muda kita buat untuk ke timnas. Berbicara soal kemampuan, yang pasti sudah yang terbaik untuk di U17 timnas kita. Tapi pasti dong di antara yang terbaik ini ada lagi yang lebih bagus. Sebagai manajer timnas nih Anda melihat siapa nih talenta-talenta yang cukup menonjol lah kita di U17. Ini juga jadi motivasi kan Bang bagi mereka nantinya. Betul. Sebetulnya hampir semua mereka berkembang dengan sangat baik. Apalagi program TC kita di luar negeri dengan uji coba dengan para negara-negara peserta Piala Asia ataupun Piala Dunia yang lain ya. Itu akan membangun kepercayaan diri mereka dan juga membangun skill individu mereka. Karena mereka akan lihat standar barnya akan terus tinggi gitu buat mereka. Nah, itu baik untuk perkembangan mereka berikutnya.
Kalau ditanya individu ya hampir semua. Satu nama deh, satu nama. Yang ini signifikan nggak pilih saya nggak kasih, bisa. tapi Anda melihat pasti. Saya nggak bisa melihat karena ada beberapa perkembangan yang sangat signifikan. Misalkan seperti Evandra, Matthew Baker, Putu Panji, ya sang kapten kita. Kemudian ada Nazril, ada Fabio. Hampir semuanya berarti yang ya, punya bagus. lemparan jauh juga. Jadi nggak cuma senior aja, kita punya Arhan yang bisa melempar jauh. Di U17 juga kita ada. Punya. Kemudian ada Mirza, ada Goli, ada Fadli Alberto. Nah ini yang beberapa pemain yang memiliki perkembangan sangat signifikan. Oke. Kalau kita bicara pemain, kita punya pemain berkembang signifikan tadi Anda bilang. Tapi negara-negara lain di antara 47 negara lain juga pasti hal yang sama. Pasti. Negara mana menurut Bang Zaki yang mungkin ini kalau jadi lawan kita ini agak-agak ngeri sedap nih. Agak-agak ngeri sedap nih nanti nih. Kayak kalau untuk kelas Piala Dunia semuanya ngeri sedap. Apalagi ini pertama kali ya apalagi kita bicara kalau dari Eropa, Afrika, belum lagi dari Amerika Latin, ada Brazil, ada Argentina. Ini kan. Tapi agak susah ditebak juga ya, karena Belanda aja nggak masuk loh. Sebagai satu raksasa sepak bola juga nggak masuk. Betul, karena kan kualifikasi mereka di zona Eropa juga sangat ketat. Jadi mungkin bukan cuma Belanda aja. Ada negara-negara yang bagus lagi. Ada beberapa lagi yang negara bagus yang juga tidak bisa ikut di tahun 2025 ini. Begitu juga di Afrika. Nah maka dari itu ada baiknya juga kita sering melakukan pertandingan friendly match uji coba dengan negara-negara tersebut. Jangan salah, kita punya satu dari Asia yang sekarang perkembangannya sangat luar biasa, yaitu Uzbekistan. Oh iya, kita benar, bisa belajar dari mereka itu. Karena saya lihat di U17 maupun di U20 kelompok umurnya itu sangat luar biasa, signifikan, dan nggak ada salahnya kalau kita juga bisa belajar dari mereka untuk memperbaiki performa kita. Oke, kita boleh dong berandai-andai dan pasti tiap pertandingan Indonesia punya target. Ya. Saya pengen dengar targetnya Pak Manajer ini untuk tim kita U17 nanti nih. Yang diberikan oleh PSSI Federasi lolos penyisihan grup. Lolos penyisihan grup. Itu kemudian masuk ke penyisihan berikutnya. Oke, kan penyisihan grup dari 48 pasti kan diambil dua-dua tuh nanti tuh. Ya. Nah, sekarang kan kita ini di Asia ini ada kita bareng Korea Selatan, Yaman, Afghanistan. Kira-kira di antara kita bicara Asia dulu deh. Oke. Ada kemungkinan dong pasti nanti akan. Oh, ini yang Piala Asia kemarin. Piala Asia kemarin. Kalau untuk Piala Dunia nanti drawingnya kalau nggak salah antara tanggal 22 sampai 25 Mei ini. Oke, kita kalau boleh berharap nih. Iya. Boleh berharap kita mau ngadepin siapa sih? Qatar kah atau siapakah gitu kan? Mudah-mudahan dari pot satunya ada Qatar di grup kita. Why Qatar? Kenapa? Gampang banget apa gimana? Pot satu itu melibatkan negara-negara yang memang sudah sering sekali masuk di Piala Dunia. Ya. Ada Brazil di sana, ada Jerman, ada Prancis, ada Argentina mungkin. Kemudian dari Afrikanya, ada Mali, ada Pantai Gading. Ini sangat luar biasa sekali. Pot 2 juga tidak kalah beratnya. Nah, begitu juga kita, kalau nggak salah Indonesia masuk ke pot 3. Pot 3, ya. Oke. Melihat mereka, ini kan di usia yang sama ya Bang ya. Tapi kita tahu nih masing-masing negara secara kondisi fisik aja beda. Afrika seperti itu, kita lihat Eropa, belum lagi yang lainnya. Kita seberapa confidence nih Bang Zaki, kita ngeliat secara fisik nih ya. Selain skill kita bicara nanti skill. Setiap negara punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tentunya region juga berbeda-beda. Betul. Antara yang Eropa, Asia dengan Afrika dan Amerika Latin ini punya plus minus dan juga kelebihan-kelebihan yang berbeda-beda nih tentunya. Jadi kita katakan sebetulnya kalau Asia walaupun tubuhnya nggak terlalu tinggi, secara postur boleh kita bilang kita lebih kecil dibanding kemarin di Piala Asia kita salah satu yang terpendek tim nomor 2 atau nomor 3 gitu dari bawah. Tapi paling tidak begini, kita punya speed. Itu yang bisa kita unggulkan. Nah, dengan speed yang kita bisa unggulkan, apa yang bisa kita lakukan untuk tim kita meraih kemenangan? Sebenarnya di setiap turnamen dan event-event besar sepak bola ataupun olahraga, tim yang bisa memanfaatkan atau meminimalisir kesalahan sendiri, baik itu individu maupun kolektif, dan memanfaatkan kesalahan tim lawan dengan maksimal, itu yang selalu bisa memenangkan pertandingan.
itu kita punya di tim kita. Anak-anak yang cerdik dan cerdas di lapangan. Gak hanya skill lah kita bicara ya. Dari 3 pertandingan penyisian di Piala Asia kan kemarin Udah kelihatan bisa lihat. ya. Katakan pertandingan lawan Korea Selatan. Nah, kita bertahan secara solid dan kemudian kita mendapatkan kesempatan walaupun mungkin sekian dari sekian banyak kesempatan itu yang paling terbaik yang kita dapatkan yaitu penalti di menit-menit akhir. Nah, hal-hal seperti ini akan kita temukan di turnamen-turnamen besar. Jadi bagaimana nanti kita bisa mempersiapkan mereka memanfaatkan setiap peluang yang kita punya dan meminimalisir kesalahan kita. Materi itu akan dilakukan atau diberikan oleh Coach Nova Ya, nantinya pastinya. ya. Dan itu biasanya ada di setiap latihan-latihan pertandingan. Oke, baik. Pak Manajer, nanti kita masih ada satu segmen lagi. Kalau kita berbicara klub atau timnas, kita bicara timnas secara kolektif tadi sudah disebutkan. Ada peran coach, ada peran manajer. Siapa lagi yang berperan penting sampai membawa U17 di titik ini? Nanti kita akan lanjutkan usai jeda. One on one bersama Anggia akan kembali sesaat lagi.